Disebut melecehkan kepolisian dengan menyebut bahwa penemuan bom panci sekedar pengalihan isu atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, komedian sekaligus anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Rabu kemarin kembali menyambangi kantor Dewan Pers. Dalam kesempatan itu Eko mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pers tentang 7 media daring pemuat berita yang menyudutkannya itu. Langkah Eko ini adalah lanjutan dari klarifikasinya ke Bareskrim Polri pada Jumat 16 Desember 2016 pekan lalu. Pada saat tanggal 16 Desember saya mengklarifikasi, itu tidak serta-merta selesai masalahnya. Tetapi harus mendapatkan surat pernyataan dari Dewan Pers. Apakah ini anggota Dewan Pers atau bukan? Kalau misalnya iya anggota Dewan Pers, otomatis yang menyikapinya adalah saudaraku atau dari Dewan Pers. Tapi bila bukan, maka bisa disikapi langsung dengan pihak kepolisian. Polisi memang tak bisa langsung mengambil langkah-langkah hukum apabila terkait media. Kepolisian harus mendapat rekomendasi Dewan Pers. Apakah masalah Eko ini bisa diselesaikan melalui jalur jurnalistik atau tidak? Dewan Pers pun kemarin mengeluarkan rekomendasi bahwa Eko adalah korban kejahatan cyber yang tak bisa diselesaikan oleh Dewan Pers dengan hak jawab. Dewan Pers sudah meneliti dan kita menyimpulkan Pak Eko ini adalah korban kejahatan cyber. Ya, dan Dewan Pers sudah membuat surat kepada Pak Ferry selaku pengacaranya Pak Eko, ya, kuasa hukumnya untuk bisa mengadu kepada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti secara proses hukum. Kasus yang menimpa Eko ini sebetulnya tidak akan melebar sedemikian rupa jika tidak ada seseorang yang melaporkannya ke pihak kepolisian. Menurut Eko, awalnya ia tak ingin menanggapi berita yang menyudutkannya tersebut. Tapi saat seorang penyidik kepolisian bernama Sofyan Armawan membuat laporan, Eko terpaksa menanggapinya dengan serius. Kini saat kebenaran mulai terkuak, Eko ingin agar laporan polisi itu dicabut dan nama baiknya dipulihkan. Kami menghimbau kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah pelapor, ya, agar mencabut laporan polisinya, ya, yang berkaitan dengan laporan kepada Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ini di surat ini berarti pelapornya harus melakukan rehabilitasi nama baik. Jadi Kapolri harus melakukan rehabilitasi nama baik. Yang kedua, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengusut tuntas, ya, tulisan yang dimuat oleh 7 media cyber atau blogspot ini. Selain meminta agar laporan polisi padanya dicabut dan kemudian memulihkan nama baiknya, Eko juga meminta kepolisian untuk memproses 7 media yang memuat berita tidak benar itu. Jika hingga tenggat waktu 23 Desember sama sekali tidak ada respons yang jelas. Melalui kuasa hukumnya, Eko memang sedang menunggu respons atas somasi yang dilayangkannya pada 7 media tersebut. Surat tersebut kami kirimkan pada tanggal 16 Desember. Kemudian somasi itu kita berikan 7 hari. Berarti terakhir nanti tanggal 23 sekitar hari Jumat kalau nggak salah saya. Ya, itu ultimatum kami atau somasi kami teguran kepada 7 media. Tergantung penyidik. Apakah ingin menggunakan KUHP, fitnah, misalnya pencemaran nama baik, atau dengan menggunakan Undang-Undang ITE, itu urusan penyidik. Kejahatan cyber kini memang menjadi modus baru para kriminal menjalankan aksinya. Tidak hanya penipuan dan perampokan, fitnah serta pencemaran. Harapan Saipul Jamil untuk segera bisa terbebas dari kurungan penjara sepertinya makin jauh dari kenyataan. Sebab pada Rabu 21 Desember 2016 kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi menetapkan Saipul Jamil sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Rohadi, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami mengumumkan saat ini ada perkembangan penyidikan untuk satu tersangka baru, yaitu saudara SJM dan swasta menggunakan pasal-pasal pemberian suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan
pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. SJM merupakan tersangka kelima dalam kasus ini. Sebelumnya KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu R, BN, K, dan SH. Saat itu KPK telah mengamankan sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan pada pertengahan Juni tahun 2016. Saya yang jelas, modal bismillah, itu aja sih. Itu ya, yang saya sampaikan adalah sebenar-benarnya, nggak kenal itu yang namanya Rohadi. Penetapan Saipul Jamil sebagai tersangka penyuapan merupakan pengembangan dari kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 6 Juni 2016 lalu. Ipul menjadi tersangka kelima dalam kasus tersebut, di mana 4 tersangka lainnya yakni Samsul Hidayatullah kakak kandung Ipul, Berta Natalia dan Kasman Sangaji selaku tim kuasa hukumnya, serta Rohadi Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah divonis Pengadilan Tipikor dengan hukuman yang berbeda-beda. SJM melalui saudaranya SH dan kuasa hukumnya BN dan K diduga telah memberikan hadiah atau janji kepada R, panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan terkait perkara tindak pidana perbuatan asusila. Atas perbuatan tersebut, SJM disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sekedar mengingatkan, pada Juni 2016 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Saipul Jamil dengan hukuman 3 tahun penjara dalam kasus tindak pidana perbuatan asusila. Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 7 tahun kurungan penjara. Namun hanya selang sehari dari putusan hakim, KPK menangkap tangan kakak kandung dan tim kuasa hukum Saipul Jamil karena terbukti melakukan suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar diperingan hukuman bagi Ipul. Jaksa pun melakukan banding terhadap putusan tersebut. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun memperberat hukuman Saipul Jamil menjadi 5 tahun penjara. Sejak awal kasus dugaan penyuapan ini terungkap, Saipul Jamil selalu mengelak kalau dirinya lah yang memberikan mandat kepada Syamsul Hidayat untuk menyuap Rohadi agar hukumannya diperingan. Kan aku ketemu orang parno. Karena takut apa? Takut yang aku temuin ada tukang fitnah. Gitu. Jadi ya Allah, nih orang kayaknya nggak ada nggak ada puasnya kayaknya ingin menjatuhkan saya gitu.